Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bisa dimanapun saat ini sedang menyaksikan channel Agung Post Group. Saya Interpretasi Sarjana Ilmu Komunikasi. Sore ini sengaja kami mengundang Bapak Dr. Andes Haji Samsul Bahri MSI, tokoh masyarakat Kabupaten Ogan Ilir dan juga pengurus MUI serta ISMI Kabupaten Ogan Ilir. Selamat sore Pak Samsul. Ya, dan di samping beliau kami juga mengundang Bapak Sarono Pisasmito, SPD. Beliau adalah wartawan senior yang juga pengurus ISMI Ogan Ilir. Dan kami berbincang sore ini untuk menyongsong Musda ISMI ketiga Ogan Ilir tanggal 17 November 2022 yang beberapa hari lagi akan digelar. Maka dengan itu kami sengaja ingin berkontribusi bagaimana sebenarnya peran ISMI terhadap pembangunan daerah Ogan Ilir, terutama menyongsong atau menyukseskan Ogan Ilir bangkit. Pak Samsul, sudah beberapa kali Pak Samsul dan Pak Sarono menjadi narasumber kami. Kali ini spesial kayaknya karena salah seorang dari tokoh-tokoh yang ada di Ogan Ilir ini, Pak Samsul ini sangat aktif bersama Pak Sarono. Maka dengan itu beliau selalu kami undang untuk menjadi narasumber utama dalam berbagai hal kegiatan pembangunan di Kabupaten Ogan Ilir. Pak Samsul, sebenarnya ISMI itu tugas pokoknya itu seperti apa supaya dia menjadi kontribusi pemerintah daerah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saifuddin Ya. diundang mengangkat podcast ini untuk agak terlalu hebat dengan tokoh masyarakat ya, bukan, sebenarnya kita biasa-biasa saja. Jadi kalau kita berbicara tentang ISMI, jadi ISMI ini merupakan salah satu organisasi kemasyarakatan. Jadi kalau kita ngambil kajian dari berdirinya saja, bahwa ini kumpulan intelektual muslim, cendekiawan muslim. Jadi cendekiawan muslim yang sudah teruji dari segi keintelektualannya, dari segi kemampuannya, dari segi integritasnya, dia sudah teruji. Makanya pada waktu berdiri pertama itu masih zaman Pak Habib. Tahun 90 Pak. Ya, jadi kata cendekiawan muslim itu artinya memang pada waktu itu diharapkan mampu mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara dalam konteks bagaimana nilai-nilai Islamnya itu harus selalu ada berbarengan dengan tumbuh berkembangnya kehidupan berbangsa dan bernegara itu. Nah, dibutuhkan satu pemikiran dari kelompok intelektual muslim yang berhimpunlah di dalam cendekiawan muslim. Nah, perannya itu banyak, luas. Secara nasional, secara regional, daerah, sampai kabupaten kota, itu berdiri. Dan sekarang alhamdulillah seluruh Indonesia sudah ada itu. Jadi ikatan cendekiawan muslim itu biasanya orang yang duduk di sini itu adalah mantan-mantan, di samping dia memang mungkin di perguruan tinggi. Ada di ormas-ormas keislaman, biasanya dia dibesarkan ada yang dari HI, ada yang dari KMI, ada yang dari MM. Mereka bergabung di sana untuk menyatukan satu pemikiran, membahas bagaimana di dalam rangka untuk turut sama-sama memajukan bangsanya dengan tidak meninggalkan nilai-nilai keislamannya. Ya, kalau kita berbicara tentang nilai-nilai keislamannya kan akan berbicara tentang bagaimana konteks iman Islam dan ihsannya. Jadi tidak hanya sekedar orang punya iman, tapi juga bagaimana dia Islamnya juga betul-betul Islam apa menguasai. Jadi bukan hanya sekedar setengah-setengah, tapi dia betul-betul menguasai secara Islam apa. Nah, kalau dia berkaitan yang terakhir adalah ihsan, iman, Islam dan ihsan. Ihsan itu berkaitan akhlak. Akhlak, kepribadian, moral ada di situ. Artinya orang-orang yang ada di dalam ikatan cendekiawan muslim ini adalah kumpulan orang-orang yang punya intelektual, punya integritas, Kecerdasan khusus ya. kecerdasan, punya kelebihan, punya nilai plus. Makanya artinya setiap pengurusan itu pasti melalui proses jaringan panjang untuk menseleksi bagaimana orang yang bisa biasanya
Ya dia tidak, ya walaupun kita lihat mungkin ada ormas yang besar, nama dia ada tapi dengan bertumbuhnya ISMI di akhir-akhir Orde Baru, masih masa Orde Baru itu berkembang, maka pergolakan pada waktu itu luar biasa kan, dan kelihatan dominan ISMI itu berperan. Kita lihat di masa kepemimpinan Pak Jimmy Asidik, itu kan luar biasa itu, bagaimana dia pencerahan terhadap pengembangan. Dan nama ISMI waktu itu memang melambung ya. Iya, luar biasa bagus. Dan begitu dia berdiri, kalau saya langsung terkenal ya. Iya. ISMI itu memang diperhitungkan maksud saya, tenaga pikirannya ya. Pemikiran dari Ya. ini dibutuhkan. Kan di mana-mana, apalagi dengan kondisi yang akhir-akhir ini juga ISMI masih tetap. Iya. Jadi andalan untuk masukkan pemikiran dijalankan oleh pemerintah, birokrasi dan sebagainya. Nah, konteks tugasnya sebenarnya tidak, dia sebagai mitra ya. Kalau mau dikatakan dia pemerintah itu mau diajak jadi mitra. Iya. Karena konteks kontribusi pemikiran itu dalam konteks pembangunan. Kalau dia berbicara pembangunan tidak hanya pembangunan fisik, tapi fisik. Tidak hanya dari mental spiritual dan fisik material. Iya. Jadi kalau dulu kan kita kenal mental spiritual, fisik material. Jadi tidak hanya sekedar bangun fisiknya, bangun gedung, bangun jalan, bangun jembatan, bangunan yang megah-megah. Artinya pemerintah daerah harus memperhitungkan juga ya pemikiran-pemikiran dari ISMI. Di samping itu, bila perlu jemput bola terhadap ISMI. Dan ISMI sendiri harus berani menawarkan itu. Bagaimana ini, Pak? Iya. Mungkin Ya, Pak Sarono, bagaimana Pak Sarono? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Benar apa yang diutarakan Pak Samsul tadi bahwa ISMI dari sejarahnya memang berdiri dalam konteks juga nasionalisme dan kebangsaan, tapi tetap terwarnai Islam. Termasuk tadi ketika Pak Haji bicara tentang konteks daerah, sebenarnya ISMI di Ogan Ilir ini termasuk produktif dalam konteks pemberian kontribusi pemikiran terhadap pemerintah daerah ya, termasuk juga dibandingkan dengan orda-orda ISMI kabupaten kota yang lain, kita juga termasuk produktif karena dalam periode kepengurusan kita justru ya selalu mengadakan seminar, kajian atau diskusi panel yang membahas masalah-masalah daerah, termasuk diantaranya kemarin juga pernah kita bahas tentang distribusi guru ya Pak. Distribusi guru dalam konsep pemerataan tenaga pendidik, kita berhasil memberikan masukan bahwa daerah terpencil pun seharusnya tetap punya porsi tenaga pendidik yang pas dan merata, dan itu kemarin waktu Pak Bupati zaman Pak Mawati Yahya akhirnya itu yang memberikan zonasi. Akhirnya guru-guru di daerah yang notabene di daerah agak jauh dari perkotaan memperoleh tambahan semacam uang insentif agar mereka bisa mengabdi dan berkontribusi terhadap anak-anak bangsa yang di sana lebih luas gitu. Kalau ke depan kontribusi seperti apa yang akan ini menurut Pak Sarono atau Pak Samsul juga nanti? Oh iya, yang jelas ISMI itu tadi seperti utarakan Pak Samsul, dari pendiriannya sebenarnya ada 3 misi penting. Yang pertama, yang paling utama adalah kontribusi pemikiran, karena yang namanya cendekiawan itu adalah orang-orang yang selalu berpikir, mengamati keadaan sekeliling, kemudian biasanya menjadi katakanlah solusi terhadap problem. Yang kedua, ISMI karena eksponennya juga dari kami, dari HMI, mereka adalah orang-orang teruji seperti kata Pak Samsul tadi, yang kemudian ada distribusi semacam keahlian atau skill mereka, sehingga ada yang mengisi posisi-posisi di birokrasi, ada juga yang di tokoh masyarakat, kemudian juga ada yang menjadi semacam tenaga-tenaga ahli di berbagai bidang. Itu yang dilakukan oleh ISMI. Kemudian yang terakhir yang juga menarik, ISMI selalu berada di garis depan ketika memberikan semacam tawaran atas solusi yang dihadapi pemerintah, termasuk pada lokalitas di kabupaten kota masing-masing. Tentu kalau di OI nanti setelah musda kita juga akan melakukan semacam seminar, diskusi, dan nanti juga intinya kita tetap akan menjalin sinergisitas Pak Haji ya, sinergisitas antara ISMI dengan Pemkab OI dengan seluruh
stakeholder lainnya. Artinya nanti orang yang terpilih sebagai ketua ISMI Organ Hilir ini orang-orang yang betul-betul mengerti ya. Iya. Dan pemikirannya memang luas dan memang harus cerdas. Iya. Ya, walaupun kita belum tahu ini Benar. siapa yang akan dipilih ya. Benar. Iya. Bagaimana menurut Pak Samsul? Memang harusnya harus cerdas, memang bagaimana ini? Iya. Ya, karena begini ya, kalau kita masuk dalam suatu organisasi itu kan berangkat dari misi dan visi. Iya, iya. Jadi visi misi itu dia harus pegang dulu komitmen itu. Iya. Dan yang bagus itu kalau orang masuk dalam suatu organisasi itu dia sudah tidak banyak beban. Oh, iya. Nah, tidak banyak beban lagi yang harus dia pikul, yang harus lebih berat tanggung jawabnya. Iya. Jadi kalau yang terlalu banyak beban memikul dalam suatu organisasi, saya masuk organisasi tidak baik. Banyak beban maksudnya seperti apa? Ya banyak beban. Jangan banyak beban seperti apa? Sudah terlalu banyak jabatan. Oh. Terlalu yang jabatan. Artinya pengaruh juga deh Pak. Sampai harap seperti itu. Jadi karena begini, yang namanya sinergisitas dengan pemerintah daerah atau merupakan bagian daripada salah satu mitra ya, kalau memang mau dikatakan mitra. Sumbangan pemikiran itu kan jangkauannya harus punya kemampuan Iya. seseorang itu dalam menatap suatu permasalahan. Iya, iya. Misal kita mengharapkan bagaimana menatap permasalahan di organ hilir ini, kondisi kemiskinan. Iya, iya, iya. Kita harus bisa memetakan dengan 227 desa yang ada di Kabupaten Organ Hilir dengan 16 kecamatan dan 14 kelurahan ini. Ya kalau memang dia mau berbicara soal kemiskinan, dia bisa petakan di mana Bisa, itu iya. kemiskinan itu. Kantong-kantongan Di kantong-kantong kemiskinan itu di mana? Iya. Kemiskinan itu seperti apa? Iya. Jalan keluarnya seperti apa? Jadi kemiskinannya misalnya kita lihat penyebabnya kenapa? Iya, iya. Karena kemiskinan itu ada penyebab. Iya, iya. Kalau kita lihat penyebab kemiskinan itu bisa saja dia secara kultural, Iya. secara struktural juga bisa. Iya, iya. Kalau kita tinggal dengan secara kultural, mungkin sebab miskin itu karena dulu program KB tidak jalan mungkin masa dulu. Masa dulu. Iya, iya. Jadi orang itu dengan prinsip banyak. Hmm. Sehingga yang orang tuanya cuma selama ini ketergantungan dengan hasil sumber daya alam, Iya. dengan ketergantungan dengan konteks alam, ya mungkin kemampuannya punya tanah sampai 5 hektar atau 6 hektar. Iya. Kalau punya anak 5 kan akhirnya Iya, iya. berpikir anak itulah yang mana dia nggak bisa tetap miskin Iya, iya. dengan kondisi seperti itu. Atau dia dalam konteks lain, pendidikan. Bagaimana? Karena miskin itu kalau bicara kemiskinan kita akan berbicara ekonomi, berbicara pendidikan. Iya, iya, iya. Dua ini. Dua faktor. Dua faktor salah Ya. satu itu ya. Baru kaitan agama juga ada itu. Kaitan agama. Nah kalau kita berbicara bagaimana dia kemiskinan disebabkan oleh faktor kultural tadi, Iya. artinya kita harus mencahkan itu, merubah sikap mental ini. Iya. Sikap mental masyarakat, bagaimana sikap masyarakat itu ke depan tuh harus berpikirnya jenuh. Iya. Nah, jadi tidak hanya sekedar kita dengan dibantu BLT misalnya kan, Ya. mengatasi orang miskin yang mungkin besarnya sekitar 600.000 sebulan. Iya. Ya akhirnya kan cuma batas itu. Batas Tapi itu. dari aspek kan mereka tidak ngerti bagaimana manajemen secara mengelola secara ekonomi ke depan karena dia sudah sangat terbatas. Akses terhadap Iya. sumber daya alam terbatas, Hmm. akses terhadap pekerjaan dia sudah terbatas, akibatnya kemiskinan. Iya. Ini Ya. jadi kultural. Iya, kultural. Nah, Ya. kalau struktural itu, kemiskinan itu ya ketergantungan dengan hasil upah. Dia bekerja di perusahaan dengan UMR di bawah standar. Iya. Misalnya UMR-nya cuma 2 juta atau ya, sementara kebutuhan dengan inflasi yang tinggi begini, cukup apa dia sebulan? Mungkin seminggu sudah habis. Artinya susah. Iya, iya. Nah, penyebab-penyebab yang seperti itu kita harus paham. Artinya kalau kita masukkan ke pemerintah, bagaimana pemerintah memahami, memetakan persoalan kemiskinan ini dengan mengambil langkah mendongkrak ini bagaimana supaya ini bisa terdongkrak sehingga kemiskinan itu berkurang. Jadi bukan hanya target di dalam BPS yang dikejar. Iya, oke. Tapi, Pak Samsul, saya kira pemirsa sudah bisa menangkap apa yang disampaikan Pak Samsul. Tapi kita kembali kepada sosok Ketua ISMI ke depan. Iya, iya. Berbicara masalah sosok, menurut Pak Samsul tadi jangan banyak orang terlalu banyak pemikiran kan ya. Iya, iya. Supaya artinya fokus ke ISMI, kira-kira pemikirannya di samping itu dia bisa berkolaborasi atau bermitra dengan
pemerintah. Nantinya lebih banyak berkontribusi, tidak bisa disamakan oleh seperti organisasi politik yang memang orientasinya lebih banyak berebut jabatan gitu ya. Tetapi ISMI memformat organisasi ini lebih pada kriteria seperti yang diutarakan Pak Samsul itu, ketika jabatan eksekutif dipegang oleh orang-orang yang sudah banyak jabatan atau rangkap jabatan, memang konsentrasi untuk mengurus organisasi ini terpecah. Tetapi dalam konteks masih bisa ditolerir, tidak terlalu banyak jabatan, tapi mereka punya peran signifikan, itu juga akan dijadikan referensi oleh ISMI untuk katakanlah diberikan amanah memimpin 5 tahun ke depan. Nah, dalam konteks ini tentu ISMI juga tidaklah secara langsung selalu seperti pemilihan voting ya, tapi lebih banyak ke arah musyawarah mufakat ya. Jadi nanti pemilihannya jangan dibayangkan seperti organisasi-organisasi yang lain yang mungkin penuh intrik, penuh lobby segala macam, tapi dalam konteks ISMI nanti akan mengerucut ya figur-figur yang seperti diutarakan oleh Pak Samsul tadi, memang sudah melalui penjajakan yang jangka panjang, kemudian track recordnya dilihat, termasuk komitmennya untuk membangun Kabupaten O ini secara katakanlah tidak hanya top down, tetapi jadi dari bawah ya, dari bottom up, dari bawah ke atas, yang dalam konteks arus aspirasi ini kita harapkan bisa berjalan seimbang. Artinya pemikiran ini betul-betul terkondisi, sehingga tidak pecah oleh sesuatu hal, terkondisi dan bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk memecahkan sesuatu masalah yang terjadi atau memberikan solusi untuk mengatasi hal-hal yang dianggap krusial. Nah, seperti itu mungkin Pak Sarono. Mungkin ada tambahan dari Pak Samsul, silakan. Konteks apanya ini? Konteks kepengurusan. Kepengurusan. Ya, saya katakan tadi kalau bisa kita kan level kabupaten ya. Jadi level kabupaten ini agak beda dengan level provinsi. Karena kita memang tidak mudah mencari SDM gitu ya. SDM yang mumpuni, yang ideal itu tidak mudah. Tapi paling tidak mendekat. Karena kalau masih selalu dibebani dengan hal-hal yang banyak berpikir tentang pribadi, akibatnya dia tidak bisa berpikir untuk orang banyak. Karena yang namanya dalam satu organisasi ini orangnya mau ikhlas dulu, mau berkorban, mau berkomunikasi dengan orang banyak, dan dia tidak menutup diri, istilahnya kan. Kalau dia menutup diri, yang masih sangat ego tentang kepentingan pribadinya, mungkin dia tidak akan berpikir, karena ini bukan untuk kepentingan pribadi, ini kepentingan orang banyak. Bagaimana kehidupan organisasi ini ke depan? Jadi sumbangsi kami itu HMI itu harus jelas. Ya bagaimana dia mau bicara, ngomong agak keras sedikit kalau memang dia sendiri masih berpikir banyak hal yang harus dipikirkan. Iya, bukan berarti dia di ISMI ini menjadi orang yang kritis tapi dia tidak punya alat moral atau tidak memegang dasar, bukan itu. Artinya ISMI tidak terjun bebas itu, dia rambu-rambu karena dia bagian dari nilai-nilai Islamannya. Jadi kalau dia misalnya ingin mengkritik pemerintah, terjun bebas kritik semaunya, itu tidak benar juga. Jadi masih ada rambu-rambu, ada bebas koridor. Namanya sumbangan pemikiran kan tentu beda dari kontrol sosial kan. Kita harus bisa juga seperti itu. Jadi kalau benar itu ya tidak apa-apa. Kalau memang sudah nanti ada aklamasi, mungkin ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu dalam maksud saya, dia tidak terlalu sibuk. Dia tidak terlalu sibuk. Karena ISMI itu banyak gagasan loh sebetulnya. Apa yang dikatakan Pak Sarono tadi, kita kan mungkin setiap momen itu kita harus tahu bagaimana kondisi. Setiap momen-momen itu kan harus ada yang aktual, yang bisa dibahas bersama, dibicarakan bersama. Misalnya bagaimana pemerintah berbicara mengatasi stunting. Kondisi stunting ini orang ISMI dia harus berpikir. Bagaimana ya stunting di organisasi, berapa jumlahnya, di desa mana yang tempatnya, kan begitu. Artinya paling tidak ISMI ada satu pemikiran solusi. Oh ini tidak cukup pemerintah daerah ini biayanya, kalau hanya pemerintah daerah dibebankan. Mungkin ada donor nasional atau internasional yang bisa mengatasi persoalan ini.
Mungkin ini yang dibutuhkan pemikiran-pemikiran. Itu salah satu contoh. Ya. Maksud Ada saya. pemecahan-pemecahan Pemecahan yang masalah. kira-kira diharapkan. Hmm. Iya, iya, iya. Karena begini, kita juga misalnya konteks bagaimana pengembangan SDM, Ya, sumber daya manusia ini kan di birokrasi. ya. Iya. Ya karena kalau kita lihat misal ini mohon maaf ya, kita tidak menyinggung di mana-mana, itu kan Ya. banyak terjadi. Ya, ya. Hanya kepentingan politik meletakkan seorang birokrasi kemudian jabatan sehingga dengan segala format aturan hanya Ya. formalitas. Ya. Kan itu resiko tuh. Ya, Karena orang yang menjabat itu ada ukuran. ya. Kalau bukan memberikan jabatan kepada ahlinya, resiko itu terjadi. Ya. Kan itu. Ya. Karena dimanapun juga, misalnya di pemerintah provinsi, ya tidak mungkin tercover oleh gubernur sendiri. Ya, ya. Makanya dia harus ada orang-orang di sekitar dia yang punya kapasitas, kelebihan, nilai kemampuan yang betul-betul bisa mewarnai. Nah, makanya susah. Kalau misal kita di sini bahwa ada tim percepatan apa misalnya, ya apa peranan tim percepatan itu sumbangsinya apa misalnya? Bisa dia berkolaborasi dengan ICMI, nanti satu ke depan bahas bersama, kita diskusikan, tapi dia juga harus aktif. Iya, iya. Bukan sekedar duduk, karena kita nih kalau hanya sekedar ingin berbanding pemerintah daerah ya nggak maaf. Apa? Iya, iya, betul. Kita tidak berbicara itu. Artinya kontribusinya jelas ya. Iya, jelas. Jelas, iya. Ada. Ya. Selain dari itu mungkin Pak Sarono ya, artinya kita ke depan itu betul-betul mengharapkan supaya ICMI ini menjadi mitra nomor 1 dengan pemerintah daerah untuk memajukan organ hilir bangkit ini. Maka dengan itu tentunya kita berharap nanti ketua yang terpilih orang-orang yang betul-betul cerdas dan mumpuni serta bisa melahirkan pemikiran-pemikiran yang berguna bagi pembangunan organ hilir. Bagaimana, Pak? Itu termasuk permasalahan yang kita inventarisir dan akan kita bahas di Musda nanti. Nah, Ya. Dalam konteks itu juga walaupun tidak ada tim kecil secara langsung, kita sudah semacam mengerucut ya figur-figur yang nanti seperti diutarakan Pak Samsul tadi, bahwa kita berharap figur itu tidak orientasinya kepentingan pribadi tetapi kepentingan maslahat secara umum. Dan kemudian ada pertemuan pendahuluan di ISMI itu, di provinsi ada majelis wilayah, di kabupaten majelis daerah, kemudian di majelis daerah itu ada perpanjangan tangan tuh organisasi satuan ya, ada ORSAK ISMI di masing-masing kecamatan, dan mereka juga waktu rapat pendahuluan nanti akan menginventarisir permasalahan seperti kalau di lapis bawah ada musren bangdes ya. Nah itu juga bagian yang ingin kita wadahi sehingga nanti kita bisa salurkan ke atas Pak Haji, bahwa problem-problem itu bukan hanya pendekatan oleh kawan-kawan kita di legislatif melalui dapil, tetapi ISMI juga berperan untuk itu, sehingga masalah-masalah urgen yang ada di daerah ini kita akan berikan cara pemecahannya, termasuk tadi yang diutarakan Pak Samsul itu benar ketika stunting. Kemudian ada keresahan juga kita tentang narkoba Pak Haji. Narkoba ini kan pengguna narkoba, baik itu pengedar maupun juga mereka yang menjadi semacam pasar penjualan para agen atau para apa itu juga kita harapkan mereka tidak membebani masyarakat menjadi penganggur, tetapi dalam konteks SMK misalnya apa yang cocok di daerah ini sehingga mereka tidak mubazir menjadi lulusan kuliah. Artinya pemikiran-pemikiran dari ISMI ke depan ini sangat diharapkan supaya masyarakat ikut berkontribusi melalui ISMI, dan ISMI juga bisa mengakomodir SDM-SDM kita yang memang yang belum siap supaya siap. Mungkin di season terakhir ada saran pendapat yang mau disampaikan kepada Musda yang akan dilaksanakan tanggal 17 Desember 2022. Silakan Pak Satu. Jadi begini, kalau saya mungkin bukan statement, ya harapan. Jadi harapan kita yang mau masuk dalam suatu organisasi itu jangan sekedar duduk saja. Tapi dia betul-betul punya peranan. Dan dia memang harus ikhlas. Jadi bukan sekedar duduk, tapi menyantumkan nama yang akibatnya apa, pemikiran dan kemauan sebenarnya apa itu kan bisa jangan. Itu bahasa daerahnya kan manjangin tarik lambu. Ini tidak perlu dikembangkan. Yang penting pikirkan ke depan kan seperti itu. Karena ISMI ini kan cendekiawan. Kalau sekedar menyantumkan nama saja di situ, mau duduk bahwa dia sebagai ISMI
Ya. namanya mentereng, ya kan, Ya. menodai lembaga itu sendiri, ormas itu sendiri kalau Iya. jadi bukan dia berkontribusi, malah secara kan menodai namanya. Iya. Ya. Jadi saya kira itu sekedar harapan. Artinya menyumbang pemikiran kan bukan Iya. untuk Iya. dipikirkan. Dan karena di HMI itu kan nanti ada bukan hanya ketua ya, Ya. nanti ada pengurus yang Seluruh, ya. kemudian ketua, wakil ketua ada kan, sudah Ya, itu ya. juga ada bidang-bidangnya, sekretariat. Ya. Iya. Mungkin HMI nanti ke depan ya bisa saja kalau dia memang bagus kiprahnya, Ya. dia bisa sekretariatan tersendiri yang selama ini juga belum terlalu Mm. terfokus, Ya. sekretariatnya sangat terbatas, numpang di mana itu, Numpang di lembaga, Ya. yang itu kan. Iya. Ya, jadi sebenarnya kita kalau difungsikan betul, artinya memang luar biasa. Luar biasa. Ya. Dia tidak kalah, karena misalnya kita bangga di organ ilir ini sebenarnya banyak lah masyarakat. Iya. Iya. Tapi HMI itu selalu di mata Ya. kalangan-kalangan intelektual itu ya perhitungan, terutama mungkin dari kalangan birokrasi, dari kalangan perguruan tinggi, Ya. orang tidak melihat orang. Mudah-mudahan ke depan HB di Organ Ilir akan lebih mentereng ya. Ya. Akan lebih tidak dikenali ya. Iya. Gaungnya lebih Iya. ini juga. Gaungnya. Saya kira itu ya. Ya. Ya, silakan Pak Sarodi, akhir waktu Iya, masih ada mungkin harapan. selaras dengan Pak Ya. Samsul tadi, intinya ketika kita berorganisasi rasanya masih relevan ungkapan Bung Karno, apa yang bisa kau berikan ke negaramu, tapi jangan menuntut apa yang kau dapat dari berorganisasi. Ya. Jadi prinsipnya berorganisasi lebih banyak memberikan kontribusi, baik itu Ya. pemikiran, kemudian juga tersita waktu segala macam, tapi intinya ada semacam kepuasan batin Pak Haji ketika kita bisa ikut memberikan warna, kemudian juga memberikan dinamika terhadap proses pembangunan di daerah ini. Barangkali itu Pak Haji. Luar biasa, Sobat Misa, sudah kita dengar beberapa pendapat, pemikiran dari tokoh-tokoh yang kita undang untuk menjelang Musda Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia di Organ Ilir, yaitu Bapak Dr. Haji Samsul Bahri MSI dan Bapak Sarono Bisosmito SPD. Mudah-mudahan ini menjadi masukan berharga sehingga HMI ke depan, HMI Organ Ilir ke depan akan menjadi satu lahan pemikiran untuk pemerintah daerah, memberikan kontribusi pemikiran untuk pemerintah daerah dalam membangun daerah Organ Ilir sehingga Organ Ilir bangkit akan segera terlaksana dan sukses. Lebih kurang kami mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samsul dan Pak Sarono.